dan beberapa kertas-kertas kecil. Mungkin nanti ada yang Anda mau tanyakan atau bagaimana, atau ada yang sudah ikut TOEFL di sini. Oke, kita mulai saja. Jadi materi TOEFL, jadi dia Test of English as a Foreign Language. Jadi Test of English ini adalah tes bahasa Inggris. Foreign ini adalah bahasa asing, language ya. Jadi semua ini kalau disingkat TOEFL, sebenarnya ada 3, ada TOEIC juga. Ini dipakai untuk, ya kalau ini dipakainya untuk SMK ya, ini pakai untuk SMK. Terus ada juga IELTS. Nah ini yang lagi kecil sekarang. IELTS ini dia lebih ke British. Ya British dia. Kalau TOEFL ini dia biasanya lebih ke American. Oke? Dia seperti itu. Nah, berbicara tentang TOEFL, ada beberapa yang perlu kita untuk pahami. Yang pertama, kalau TOEFL itu ada istilahnya, ada listening-nya. Terus yang kedua ada structure. Terus yang ketiga ada reading. Kalau kita berbicara listening itu berarti kita berbicara tentang soal ya. Dia ada soal bahasa Inggris tentang listening. Dia berbicara ada beberapa soal. Nah, biasanya kalau listening, kalau mau latihan, cocoknya lewat mixing lirik dulu, lewat lagu-lagu. Apa yang cocok untuk Anda dengar. Ya, seperti itu. Ataukah, jadi listening. Jadi sesi pertama adalah listening, komprehensi yang bertujuan untuk, nah ini tujuannya adalah mengukur kemampuan seseorang dalam pemahamannya mengenai bahasa Inggris lisan. Bahasa Inggris ini sering digunakan di perguruan tinggi dan universitas di Amerika. Jumlah soalnya terdiri dari 50. Jadi soalnya ada 50 listening. Anda menyelesaikan waktunya itu antara 30 sampai 40 menit. Jadi listening. Nah, listening itu terbagi 3. Dia terbagi 3. Kalau dia listening ya, ada percakapan pendek. Jadi dia ada percakapan pendek. Misalnya dia mengatakan answer the question below. Kita dengarkan percakapannya di situ, baru kita jawab. Nah, biasanya what does the man mean, what does the woman mean, dia seperti itu. Terus ada juga percakapan panjang. Ada percakapan panjang. Nah, kalau percakapan panjang, biasanya itu ada diskusi. Misalnya ada dua orang yang sedang bercakap ya. Nah, 2 orang sedang bercakap. Itu yang kita pakai. Jadi 2 orang bercakap itu percakapannya mungkin 5 sampai 6 percakapan di situ. Nah, nanti kita jawab lagi. Jadi kita jawab lagi tadi ya, seperti itu tadi maksudnya. Nah, ada percakapannya. Nah, bisa di situ kita lihat. Terus
Bisa nggak Yasin, ya rumah Yasin, Al-Quran, Ya, terus percakapan di situ ada percakapan panjang, terus ada juga yang monolog. Nah, monolog ini yang ketiga ada monolog. Monolog panjang ini maksudnya begini, dia bercerita, dia ceritakan kejadian, ada kejadian yang dia ceritakan, terus kita jawab nanti lewat di situ. Nah, itu kalau listening. Waktunya ini hanya 30 sampai 40 menit. Berarti kalau kita lihat, satu nomor itu tidak cukup 1 menit. Ya? Dia tidak cukup 1 menit. Berikutnya, ya itu ada lagi di sini yang kalau kita berbicara itu tadi kalau percakapan pendek. Saya akan perlihatkan contohnya. Kalau dia berupa listening, pokoknya nantilah saya perlihatkan dulu. Terus berikutnya kita masuk structure ya. Nah, structure dan written expression. Kalau structure ini jumlah soalnya, ya karena ini adalah structure. Sorry, kita buatkan dulu bagian supaya jelas pembagiannya. Nah, sekarang kita masuk ke structure. Structure ini soalnya itu ada 40. Ada 40 soal. Waktu pengerjaannya ini lebih kecil lagi. Pengerjaannya ini sampai 25 minutes. Ya. Pengerjaannya ada 25 menit. Jadi kalau 40 berarti tidak cukup 1 menit juga ini. Dia tidak cukup ya. Soal dengan jawaban pilihan ganda dan soal untuk memilih jawaban yang salah. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya di situ? Nah, kalau kita lihat, sorry. Ya, apa maksudnya di sini? Kita akan bawa yang 40. Ini ada 2, ada pilihan ganda multiple choice. Terus yang kedua ada juga yang soal yang error grammar. Kalau multiple choice itu ya sudah kita ini kan. Ya. Jadi dia multiple choice. Jadi dia multiple choice. Misalnya kalau itu misalnya kita pilih jawaban terbaiknya apa. Terus yang kedua ada namanya error. Ada namanya error grammar. Nah, error grammar ini nanti ada yang salah-salah. Nah, itu yang dipakai untuk menentukan tentang 40 menit itu. Sorry. Jadi seperti itu. Jadi dia structure ada multiple choice, terus ada error grammar.
Nah, itu ada 2 bagian. Nah, ini sedikit waktunya, hanya 25 menit. Jadi sudah berapa tadi waktunya? 40 tambah 25 berapa menit itu? 4, 5, 6, sudah 65 menit. Ini sudah sejaman. Nah, sekarang kita akan masuk ke readingnya. Apa itu readingnya? Kalau reading ini jumlah soalnya itu ada 50 nomor. Pengerjaan waktunya, nah ini lama karena kenapa ini membaca orang. Ini 55 menit. Nah, dia 55. Jadi ada 50 nomor di situ. Nah, itu proses pengerjaannya. Terus mengenai masalah silakan sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya ada lembarannya yang kita pakai, lembaran waktunya. Itu yang gresik. Oke. Kita lihat ya masalah-masalah soalnya. Nah, umumnya kalau listening itu kata kuncinya, kalau listening itu lebih ke pembicara kedua. Misalnya ada kata-kata yang dia pakai what does the man mean, what does the woman mean, itu semua maksudnya. Itu untuk kemampuan listening. Jadi saya bacakan. Bagian kemampuan mendengar dari TOEFL itu menguji pengetahuan Anda tentang bahasa Inggris yang diucapkan seperti halnya yang didengar di ruangan kelas atau tempat umum. Nah, bahasa Inggris di dalam buku ini diucapkan dengan kecepatan percakapan normal oleh pengucap atau pembicara. Cara membacanya tidak bisa diperlambat kayak YouTube. YouTube itu kan bisa dilambatkan kalau kita berbicara. Tapi kalau TOEFL ya standar orang normal berbicara, jadi dia mau kecepatan ngomongnya berapa ya itu yang dimaksud. Terus ada juga mempunyai tadi itu waktunya 40 nomor. Pada tempat ujian memiliki mendengar melalui sepasang earphone, alat pendengar yang ditempelkan pada telinga. Jadi usahakan kita pakai alat yang di telinga kalau dia mobile seperti ini. Tapi kalau dia kalau dia misalnya tatap muka, kan kalau lab itu kita pakai sound saja yang bagus biar bisa terlalu terdengar. Berikutnya untuk semua 3 bagian yang tadi kita sudah jelaskan, soal hanya diucapkan sekali saja. Nah, tidak bisa diulang-ulangi. Jadi soalnya tidak bisa diulang-ulangi. Jadi hanya sekali diucapkan, kemudian setiap nomor soal hanya diucapkan sekali saja. Ujian itu sendiri akan tetapi didahului setiap bagian ada penjelasan. Jadi mendengarkan dengan sungguh-sungguh, terus mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan membantu Anda menentukan apakah tempat duduk Anda memuaskan untuk mendengarkan dengan merasa nyaman. Ya.
Nah, ada istilah tadi, ini kalimat yang sama. Ada 20 soal pada bagian pertama untuk setiap soal. Anda mendengar satu kalimat, Anda mempunyai waktu 13 detik. Nah, hanya 13 detik. Untuk membaca 4 kalimat di dalam kertas, soal, dan pilihan kalimat yang tertulis mempunyai arti yang sama dengan kalimat yang diucapkan. Keempat kriteria atau tujuan tersebut, pertama mengambil arti melalui susunan tata bahasa, yang kedua mendengarkan suara dengan akurat, yang ketiga menginterpretasikan arti dari kata yang mempunyai definisi lebih dari satu kata, kemudian mencocokkan suara dan arti ke kombinasi huruf. Jadi kalau listening biasanya orang main persamaan kata. Dia main persamaan kata, jadi bisa saja misalnya contoh, karena ini ada persamaan, misalnya ada kata start. Tahu nggak artinya kata start? Start artinya sekarang ya, persamaannya kata start itu apa? Kalau kita berbicara sinonim, ya selain kata start, boleh kita juga mengucapkan kata begin, ya, begin. Oke? Misalnya ada kata sinonim. Misalnya saya mengatakan kata memesan. Kalau memesan itu order, ya. Selain kata order juga ada kata apa? Ada kata book. Oke. Misalnya ada kata basic. Apa sih persamaannya kata basic? Ayo, basic. Basic itu persamaannya kata apa? Ya, kalau basic, persamaan katanya adalah, ya, ayo, ada kata fundamental. Ya, fundamental. Makanya ada buku-buku itu fundamental istilahnya. Nah, itu dari sisi persamaan. Terus yang kedua, ada juga short conversation. Nah, di short conversation ini, percakapan pendek, there are 4 different criteria or objectives which you have to pay attention. There are. Yang pertama adalah identify the speaker. Mengidentifikasi speakernya siapa? Kan orang biasa bilang, what does the man mean? What does the woman mean? Nah, identifikasi speakernya maksudnya adalah man-nya dan woman. Perhatikan siapa yang dia bilang. Misalnya ada kata apa lagi? Yang kedua adalah avoid sound problems. Jadi memang soundnya harus diperbaiki. Terus yang ketiga adalah recognize language function. Jadi susunan katanya harus ditahu. Terus relate vocabulary to context. Nah, kosakata. Kuncinya kalau listening ini adalah kosakata. Jadi dia tadi ya percakapan singkat. Jadi menghubungkan perbendaharaan kata terhadap konteks atau mengenali fungsi-fungsi bahasa, ya seperti itu. Terus apa sih kalau dia longer conversation, percakapan yang agak lebih panjang? Bagian ini terdiri dari 15 pertanyaan. Oke, ini 15 pertanyaan. Tadi kalau short conversation berapa pertanyaan? Tadi itu ada 15. Ya. Short conversation 15, terus kalau dia percakapan lebih panjang, longer, itu dia juga 15. Jadi ingat itu baik-baik.
Ya. Jadi kalau tadi listeningnya, jadi dia kalau short conversation itu 15 soal. Kalau longer conversation berarti dia 15 soal. Jadi pertanyaannya berdasarkan 3 atau 4 pilihan selama 13 detik waktu yang kosong setelah setiap soal. Jadi waktunya hanya sama, dia hanya 13 second. 13 detik per soal. Jadi setelah soal dibaca waktunya 13 detik. Oke? Anda harus membaca susunan kata-kata atau kalimat dan tandai jawaban Anda. Percakapan lebih panjang sering berlangsung di dalam tempat-tempat belajar seperti perpustakaan atau universitas, tapi bentuk percakapannya ini bisa juga mengambil topik lain. Biasanya berbicara tentang diskusi dalam kelas ya maksudnya. Jadi butuh juga pengetahuan awal terhadap topik ini, tidak diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah mengantisipasi topik dan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi topiknya yang diantisipasi dan pertanyaan-pertanyaannya yang kita antisipasi. Kedua, mengenali kalimat dan susunan-susunan kata. Susunan katanya yang harus kita ketahui. Tapi selalu di pembicara kedua yang jadi maksud. Nah, ini ada similar sentence. Apa sih itu similar? Similar itu adalah yang sama. Ada yang sama bunyinya, ada yang sama kosakatanya, ada yang sama grammar. Contoh, apa yang sama soundnya? Misalnya ada kata apa? Break. Misalnya kata break. Kenapa Sandy berubah mukanya? Sama langsing. Oke, iklan tadi itu. Kasih muncul muka Sandy. Jadi ada similar sound, sama bunyinya. Misalnya break. Break kita nggak tahu. Apakah break istirahat atau break batu bata? Oke ya? Bagaimana similar sound? Misalnya ini. Break sama bunyinya dengan kata break. Oke? Apa itu BRICK? Batu bata. Apa itu nak? Batu bata. Ya, batu bata. Kalau dia break, BREAK yaitu istirahat ya. Itu maksudnya. Atau rehat. Nah ini similar sound. Sekarang bagaimana yang similar vocabulary? Similar vocabulary contohnya adalah kata book sama dengan book. Sama vocabulary-nya tapi beda artinya. Coba kalau dia book sebagai kata benda artinya apa? Buku. Oke. Kalau dia buku sebagai kata kerja artinya Memesan. Pokoknya sudah bisa yang bisa ya. Jadi dia seperti itu. Ada break itu tadi. Itu similar vocabulary. Ada juga similar grammar. Ada similar grammar. Ada juga similar meaning, ya sama artinya, tapi beda kata-kata. Misalnya, saya membuat pertanyaan ya, misalnya coba dengarkan. Now look at the following sample questions.
Can you explain how each sentence or answer is similar to the spoken sentence? Planes have grown more popular than trains in recent years. You read. A. There are fewer planes than trains. B. Traveling by train is popular. C. They have owned it for 3 years. Delta. Air travel is now very common. Hai cuaca guys, baru pagi-pagi, kencang sekali. Which one the correct answer? Kencang ombak guys. Soal itu hanya dibaca satu kali. Prokas murah yan. Oke. Soalnya coba. Kencang guys. Planes have grown more popular than their trains in recent years. Nah, ini soalnya. Planes have grown more popular than train in recent years. Sekarang pilihannya A. There are fewer planes than train. B. Traveling by train is popular. Charlie, they have owned it. They have owned it for 3 years. Delta, air travel is now very common. Oke. Waktu Anda hanya 13 detik ya setiap soal itu. Planes have grown more popular than train in recent. Tapi kalau dalam kalimat ini, yang ini ya, itu tidak dimunculkan kalau soal tidak dimunculkan itu. Dia tidak muncul. Nah, kira-kira apa jawabannya? Planes have grown more popular than train in recent years. Have grown more popular than train in recent years. Ayo, apakah A, there are fewer planes than train? Atau traveling by train is popular? They have owned it for 3 years. Atau air travel is now very common? Air travel is now very common. Bagaimana jawaban A? Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Kenapa salah? Bertolak belakang ya? Ya, sama pernyataannya. Ya, bertolak belakang. Jadi planes have grown more popular than train in recent years. Terus yang B, traveling by train is popular. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. You reason? Because
Bertolak belakang dia sama pernyataan. Bertolak belakang ya. Charlie, they have owned it for 3 years. Apakah benar atau salah itu? Correct or incorrect? Incorrect. Nah, biasanya caranya orang mengeco di sini ada kata yang similar. Contoh, ada kata tadi itu yang have own. Have own. Kata ini have own. Have own ini sama penyebutannya dengan have grown, sama bunyinya. Ya? Have own, have grown. Kalau dengar sepintas sama, have own, have grown. Jadi memang orang memilih jawaban yang similar sound. Have grown dengan have own. Oke? Itu sama kedengarannya itu. Sama dengan reason year. Reason year. Sama dengan 3 years. Ya, reason year, 3 years. Jadi memang sengaja orang kasih ke jawaban yang mirip-mirip. Jadi memang telinga ini harus sering dibersihkan ini. Ya, seperti itu. Terus ada kata train tadi ya, and popular. Ya, train. Sama tadi ada train, ada popular. Kalau kita dengar sekali, kita oh ini ada kemiripan. Jadi jangki memilih jawaban yang sama dengan kata-kata yang ada di atas. Harus dipahami maknanya. Oke, clear? Delta. Air travel is now very common. Correct or incorrect? Correct. Yang lain? It's correct. Correct or incorrect? Benar. Benar ya? Ya. Kenapa benar ini tidak ada kata plans di situ? Nah, ini permainan lagi similar vocabulary. Apa kata lainnya plans? Adalah air. Maka air travel jadi similar meaning to the spoken sentence even though it is not similar in grammar. Jadi vocabulary-nya atau sound-nya ya, jadi ada air travel is not very common. Oke ya? Jelas? Nah, ya itu contohnya kalau ada soal seperti itu. Nah, sekarang kita tinggalkan ini. Tinggalkan. Nah, sekarang kita ke tadi listening sudah. Ya, kalau dia ceritanya tadi itu agak pendek. Jadi hanya jawaban yang kita siapkan. Jadi hanya jawaban yang disiapkan. Silakan bertanya kalau ada masalah listening. Jadi intinya selalu dimunculkan itu similar meaning kah, similar sound kah, atau similar vocabulary. Bagaimana acaranya Rohis? Ada yang wakili kemarin? Adik Tiara sama Nunu. Sama Nunu. Nurul Hidayah. Kenapa kita belajar matematika itu? Ini nanti ada nilai A. Bersamaan ya? Iya, sorry. Oh iya. Samakan saja, dapat nilai A. Ada yang dapat enggak? Oke, sekarang kita lanjut. Itu tadi kalau dia listening ya, untuk compositionnya. Jadi soalnya ada berapa soal tadi kalau listening? 50. Ya, ada 50 soal.
Jadi dia 50 soal, jadi kita bagi-bagi biasanya 15, tapi kalau long conversation itu biasanya ada 20 pertanyaan. Jadi satu soal itu long conversation bisa sampai 3-4 pertanyaan yang kita berikan. Oke ya. Nah, itu tadi kalau longer. Ya, ini sampai 30 detik ini dia waktu yang disiapkan. Jadi kalau conversationnya yang longer, concern a university topic, but may also take place on the beach, in a store, at home, and so on. Jadi biasa dia bercerita bilang di mana tempatnya, where there take place, atau berbicara what is the topic of the paragraph, ya, ya seperti itu. Ada juga kategori pertanyaannya, misalnya dia main idea, information, fact, and reason. Ada juga yang sifatnya opinion. Ya seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke tata bahasa dan kemampuan. Tata bahasa dan kemampuan menulis dari TOEFL berkonsentrasi pada menulis dalam bahasa Inggris. Di dalam buku ini kita akan membahas tata bahasa, bentuk-bentuk yang digunakan dalam bahasa tertulis secara resmi. Pada umumnya, tata bahasa yang digunakan pada baik bahasa Inggris resmi dan tidak resmi adalah sama. Tetapi Anda mungkin akan menemukan beberapa cara di mana bahasa Inggris tertulis resmi agak berbeda dengan bahasa Inggris tidak resmi. Jadi ini bukan daily conversation yang kita pakai, tapi yang kalau bahasa Indonesia EYD, jaya disempurnakan. Pada bagian tata bahasa dan kemampuan menulis mempunyai dua bagian yang berisi total jumlah soal sebanyak 40 nomor. Ya, jadi oke, jadi untuk structure itu tadi ada 40 jadi ada 40 soal, 40 nomor. Waktu diberikan untuk mengerjakan sebanyak 25 menit. Apabila Anda menggunakan waktu, Anda akan menghabiskan waktu sekitar 35 detik untuk setiap nomor. Jadi hanya 35 detik setiap soal. Itu sama membacanya itu, hanya 35 detik satu soal. Waktunya ini tadi 25 menit. Jadi hanya 25. Jadi seseorang yang berhasil dalam ujian sangat memperhatikan waktu. Ketika sedang mengikuti ujian TOEFL yang sebenarnya tidak penting bagi Anda untuk menulai dari nomor 1 pada bagian ini dan juga tidak harus dikerjakan secara berurutan karena Anda mempunyai waktu 25 menit untuk kedua bagian ujian. Anda bebas, Anda ingin memulai dari bagian A atau bagian B, Anda boleh memulai dengan nomor yang paling mudah. Itu maksudnya. Jadi boleh tidak berurutan. Terus ada sentence completion, ini melengkapi kalimat. Ada 15 nomor pada melengkapi kalimat dan sekitar 40% dari soal tersebut adalah kalimat sederhana yang terdiri dari hanya kombinasi subject verb object. Jadi ada 15 nomor, Jadi dari 40 soal, 15 soal itu digunakan melengkapi kalimat. Oke ya. Terus itu melengkapi kalimat.
Nah, ada juga menentukan kesalahan. Ada 25 soal itu menentukan kesalahan. Menentukan kesalahan. Biasa kita lihat soal ada yang digaris bawahi A, B, C, D. Ada kan? Nah, soal-soal yang seperti itu yang digaris bawah di bawahnya, ada nanti yang salah grammarnya di situ, pilih satu. Yang mana salah grammarnya. Oke. Berikutnya, Amanda coba share ini di grup Brotherhood. Share juga di Brotherhood ini, karena ini penting juga untuk anak-anak kelas 3. Iya, sir. Jadi ada 25 soal pada menentukan kesalahan dan sekitar 40% dari soal tersebut adalah kalimat sederhana, 60% kalimat rumit. Jadi kita tidak boleh membuang-buang waktu ya. Itu yang maksudnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau struktur ini diceritakan harus kompleks kelas-kelas kata, harus kompleks ini pancapip. Preposisi, adjektif, noun, adverbs, conjunction, harus kompleks itu. Interjection sama preposisi harus itu karena kenapa? Ini bicara sesuatu, dia harus lengkap kata-katanya seperti itu. Berikut, yaitu tentang structure. Sekarang kita coba masuk reading. Nah, reading ini bagaimana sih kalau reading? Mana Tiara? Tiara coba foto screenshot nanti di bukti pertemuan tak? Ada jadi saya screenshot, sir. Oh iya, oke. Berikutnya ada namanya reading comprehension. Reading comprehension itu sesi ketiga dari teks TOEFL. Sesi ketiga. Nah, di reading itu jumlah soalnya 50 soal, waktunya mengerjakannya hanya 50 menit. Jadi kalau reading, ya kalau dia reading, dia 50 soal, waktunya ini agak panjang, karena kita selesaikan 55 menit. Karena kenapa panjang-panjang soalnya? Reading ini bertujuan mengukur kemampuan individu dalam membaca dan memahami bahan bacaan akademis. Jumlah soalnya 50, menggunakan ya itu tadi. Dari reading 50 soal, 55 menit ini ada bacaan. Yang pertama ada yang bacaannya memang pendek. Ya, ada yang pendek, ada juga yang panjang kalau dia readingnya. Misalnya, sorry, saya carikan dulu penjelasannya.
Oke, lanjut. Satu reading ini bagian ketiga dari TOEFL disebut penguasaan bacaan. Bagian ini terdiri dari 6, ya ada 50, ada juga sumber lain, ada 50, ada 60 soal yang dibagi atas 2 bagian. Waktu yang disediakan untuk kedua bagian ini adalah 40 menit ya. Ada juga 55 menit. Nah, yang pertama adalah perbedaan kata yang biasa muncul. Jadi, bagian A terdiri dari 30 soal yang menguji pengetahuan Anda pada perbendaharaan kata. Setiap soal terdiri dari satu kalimat, di mana satu kata atau kumpulan kata digarisbawahi. Di bawah kalimat ada 4 kata atau kumpulan kata lain. Nah, ini similar meaning. Misalnya ada kata yang digarisbawahi di situ, apa sih maksudnya? Itu maksudnya. Terus penguasaan bacaan. Ada 4 sampai 6 bacaan singkat pada setiap teks ya. Ada 4 atau sampai 6. Sepanjang 200 kata atau sedikitnya 25 kata. Jumlah soal untuk setiap bacaan bervariasi ya. Jadi kalau tidak usah baca semua soalnya, tapi langsung saja lihat pertanyaannya dulu, baru ini jawab soal. Ada menyatakan kembali, ada penguasaan bacaan. Nah, pasti ini membaca ini sangat membosankan. Karena kenapa panjang teksnya, belum lagi kalau kecil. Nah, di situ ada beberapa menentukan referensi, pokok pikiran utamanya apa, mengusatkan pada pokok pikiran utama, idenya apa, ya kesimpulan. Jadi kalau reading itu lebih berbicara tentang topik, ide utama, moral value. Moral value itu misalnya kayak apa sih kesimpulannya, sinonim, apa sih sinonimnya, antonim, lawan kata. Nanti itu dia berbicara tentang underline. What does the meaning of the underline word about? Ya, dia seperti itu. Jadi ada sinonimnya juga. Jadi ya dia seperti itu. Nah, bagaimana penilaiannya? Secara keseluruhan, jadi secara keseluruhan, TOEFL itu nilai paling tinggi 650. Oke ya. Jadi ada penilaiannya seperti itu. Ada sampai 650. Paling rendah itu dia 300-an. Jadi ini yang paling tinggi. Biasanya kalau tes, standar kelulusannya itu adalah rentang 400. Dia rentang ini 400 kelulusan. Untuk anak sekolah yang 400. Dia rentangnya seperti itu. Dia penilaiannya begitu. Jadi ada namanya skor. Nanti itu skornya akan kita lihat. Saya kira itu saja yang saya jelaskan tentang materi ini. Jangan dulu pikir berapa nilai yang Anda dapatkan. Tapi yang pokok dulu adalah Anda tahu dulu apa yang sudah Anda peroleh. Ya, itu dulu. Jadi tidak usah persoalkan dulu berapa nanti nilai saya ini, berapa nilai. Yang jelasnya coba dulu.
Anda coba dulu berapa nilai yang Anda bisa dapat. Nah, misalnya dikasih soal. Tuh dulu kasih soal sebelum kita akhiri. Misalnya ada soalnya saya kirim di grup itu, coba dicek. Ada nggak masuk di situ di grup pendataan sudah masuk? Nah, ada masuk ya? Sudah lihat? Ya, ada Sir. Coba lihat itu contohnya yang di atas. The average age at which people begin to need eyeglasses vary considerably. Mau dicari yang mana yang salah di situ. Nah, ini error correction ya. Coba bagian A. The average age at which people begin to need eyeglasses very considerable. Nah, yang mana yang salahnya di situ? At which sudah benar, begin to need sudah benar. Nah, ada kata very di situ yang salah ya. Bukan V-A-R-Y di situ, tapi F-V-E-R-Y. Coba lihat 16. Ever since Ever the since. world Nah, yang mana salah di situ? Ayo. ever since the world began. Yang mana salah? Coba A, ever since. Apakah sudah benar itu? Sudah. Sudah benar ya, ever since the world began. Apakah began di situ sudah benar posisinya kata kerja kedua? Intinya kata kerja sudah benar ya? Kelas katanya kata kerja. Terus nation have difficulty. Apakah sudah benar itu? Nation have difficulty in keeping peace with their neighbor. Apakah sudah benar have difficulty? Ada kata have difficulty. Have itu di situ bermakna intinya dia butuh kata kerja. Difficulty itu kata sifat. Apakah nyambung antara kata kerja dan kata sifat? In keeping peace. Keeping peace with their neighbor ini sudah benar. Keeping peace artinya menyatakan kata benda. Ya. Terus ada kata with their neighbors. Ya, have difficult in keeping peace with their neighbors. Berarti yang ada masalahnya di sini adalah yang mana? Bagian mana? C. Ya, C, have difficulty. Harusnya yang benar di situ adalah Have. ya, dia harus berbentuk perfect di situ ya, perfect. Have been. Have difficulty.
lampau dia ya. Kan berbentuk perfect, ada have-nya depan. Diikuti kata kerja bentuk ketiga. Oke, clear? Clear, sir. Nah, itu tadi soal-soal yang sifatnya error. Kalau reading, ya harus membaca kalau reading. Saya kasih satu soal reading ya sebelum kita close. Saya foto lagi, ada soal reading. Nah, saya sudah kirim. Kenapa nih? Saya sudah kirim. Langsung baca soalnya. In the opinion of the author, the of this speech in 1825. Nah, langsung cari. Apa jawabannya? Waktu Anda hanya sedikit ini, 50 soal, 55 menit, berarti hanya 1 menit saja per soal, 1 menit lebih. Ini berbicara opinion tuh. Ayo. Ayo, apa jawabannya situ? Apa jawaban tak? Langsung tentukan pilihan A, B, C atau D? A. In the opinion of the author, of this passage in 1825, all Hartford, Yale, Columbia, and Pennsylvania could truly be called universities. All American educational institutions could justifiably claim to be university. Those institutions which called themselves universities were not justified in doing so. No American institution of higher education had any of the necessary ingredients of a university. Mana benar? Harvard, Yale, Columbia, and Pennsylvania truly be called university. Jawaban yang benarnya adalah, coba yang A benar nggak itu A? Salah ya, karena ada kata only-nya. Coba dia bilang di sini, by the end of the first quarter of the 19th century, a number of Eastern institutions, a number berarti beberapa, ya? Jadi bukan only, salah memang itu A. Berapa? All American educational institution, all Eastern institution, ya bisa jadi ya. Terus Charlie, those institutional which call themselves university were not justified in doing. Apakah hanya yang tertulis saja itu termasuk institusi universitas? Tidak kan? Okay. Delta, no American institution of higher education had any of the necessary ingredients. Tidak ada institusi Amerika. Apakah benar itu? Amerika semua. Ya, berarti yang benar adalah D. Ya, bravo. That justified him to
Ya, ya. Iya. By the end of the first Nah, quarter. sekarang begini, saya mau tawarkan bagaimana nanti festivalnya. Apakah langsung sekalian atau listening dulu? Perbagian. Satu-satu, Nasir. Satu-satu. Iya. Tidak, langsung sekalian. Karena susah lagi datangnya. Pokoknya kita tetap buka saja minggu depan. Bagaimana? Berarti satu setengah jam waktunya, Sir? Iya. Anda harus siapkan waktu 2 hours, 2 jam. Jadi kalau 2 hours, berarti jam 2 harus kita mulai. Supaya agak lebih longgar ada pembahasan. Jam 2 minggu depan? Ya. Oh my God. Gimana? Kan tidak ada acara tuh. Kita mau tes kemampuan, harus tahu harus bisa. Harapan saya dimaksimalkan kehadiran anggota, ya. Di sekolah saja tempatnya, jelasnya dengan protokoler kesehatan, kita atur kelasnya, kita atur tempatnya bagaimana. Oke ya? Iya. Yang lain bagaimana? Jadi mohon diluangkan waktunya karena ini sangat penting nggak? Ini namanya simulasi TOEFL. Kalaupun ini terlaksana, ini pertama kali terlaksana di SMA 2 10 tahun terakhir ini. Jadi mohon dimanfaatkan dengan baik supaya kita bisa ukur kemampuannya. Jadi Manda nanti undang ya perwakilan orang Organisasi? satu organisasi panggil. Iya. Jadi, kalau di luar anak Gratis. SSC kesulitan. Ya, Gratis gratis. gitu perwakilan organisasi. Iya, kalau yang anus harus membayar gitu. Oh iya, Sir. Yang bukan SSC. Terus hadiahnya kita kasih hadiah yang paling tinggi nilainya itu dapat voucher janji jiwa. Menurut info kemarin saya belum ulangi, dia kasih 150.000 ya, kalau nggak salah voucher belanjanya. 100 untuk yang juara 2, juara 3 75, terus ada door prize peserta. Yang penting ikut. Ada 2 door prize. Yang penting ikut di door prize namanya ya bisa dapat voucher 50. Ya lumayan 2 cup. 2 cup. Oke. Saya kira jelas. Zoom ini saya rekam, nanti saya share hasil rekamannya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di screenshot ya pesertanya? Iya, sudah di screenshot tadi, Sir. Oh ya, kita tahu.